Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu, bagus, semangat semua. Hari ini kita akan mempelajari mengenai pembuatan koloid. Namun sebelum belajar, kita membaca doa terlebih dahulu agar dilindungi oleh Allah SWT dari gangguan syaitan dan diberi kemudahan untuk menerima dan menyerap ilmu yang kita pelajari. Sudah siap semua? Sikap sempurna, yuk duduknya dirapikan. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, kita semua dapat berkumpul di ruang kelas tercinta dengan keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai pembuatan koloid, di mana minggu lalu kita sudah belajar mengenai sistem koloid. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada nggak sih di sini yang udah pernah buat puding yang agar-agar itu? Udah ada yang pernah buat? Atau pernah lihat ibunya buat? Nah, apa sih Bu hubungannya buat puding sama belajar pembuatan koloid? Nah, hubungannya ini apa, Bu? Jadi, puding itu merupakan salah satu contoh dari emulsi padat. Nah, emulsi padat itu apa, Bu? Emulsi padat merupakan koloid yang terdiri dari fase terdispersi dan fase pendispersi. Fase terdispersinya ini berupa cair, sedangkan fase pendispersinya padat. Nah, ini apa, Bu? Kalau cair itu dipegang oleh air, sedangkan fase pendispersi padat dipegang oleh bubuk agar-agar. Jadi, kita akan belajar mengenai pembuatan koloid secara sederhana melalui pembuatan puding. Di sini Ibu yakin, pasti anak-anak semua pernah membuat puding. Kalau belum pernah, nah Ibu ada video. Kita akan bersama-sama, kita akan menganalisis. Namun sebelum kita analisis, Ibu akan bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompok-kelompok ini terdiri dari teman sebangku ya. Ibu akan membagikan lembar kerja. Di sini, lembar kerjanya akan berisi mengenai pengamatan yang dilakukan oleh anak-anak semua. Nah, setelah kita mengisi lembar kerja, akan Ibu tunjuk perwakilan kelompok untuk maju menjelaskan di depan apa saja data-data yang telah diperoleh setelah menonton video. Kemudian, kita akan simak video yang akan Ibu putar di sini. Saya Angelita Rahmat dari kelas 11 MIPA 5. Di video ini, saya akan melakukan percobaan koloid, yaitu membuat puding. Tapi sebelum itu, apa pengertian dari koloid? Koloid adalah suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebar secara merata di dalam zat lain. Ukuran partikel koloid berkisar antara 1 sampai 100 nanometer. Ukuran yang dimaksud dapat berupa diameter, panjang, lebar, maupun tebal dari suatu partikel. Puding merupakan koloid jenis emulsi padat, yang dimana fase terdispersinya adalah cair, sedangkan fase pendispersinya adalah padat. Puding dibuat dengan cara kondensasi. Kondensasi adalah cara pembuatan koloid dari partikel kecil menjadi partikel koloid, yang dimana proses kondensasinya dilakukan secara fisika, yaitu pendinginan, penggantian pelarut, dan pengembunan. Mari kita simak video pembuatan puding berikut.
terima kasih atas partisipasinya. Nah, sekarang Ibu mau kelompok 3 untuk maju mempresentasikan hasil dari pekerjaannya. Kepada kelompok 3 sudah siap? Oke, silahkan maju kepada kelompok 3. Yuk, beri semangat dulu. Beri oplos. Silakan kepada kelompok 3 untuk maju. Perkenalkan, nama saya Fatima dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis kelompok kami. Nah, alat yang digunakan pada praktikum pembuatan koloid dengan membuat puding ini ada kompor, ada sendok, kemudian ada baskom, dan ada panci. Kemudian bahannya yaitu agar-agar, nutrijel, gula, dan air. Nah, cara kerjanya itu yang pertama, dibuka dulu ya agar-agarnya. Selanjutnya dimasukkan air ke dalam panci, dididihkan, kemudian agar-agarnya dimasukkan sambil ditambahkan gula, diaduk hingga teksturnya sedikit mengental. Kemudian agar-agarnya dipindahkan ke dalam baskom ataupun piring untuk dicetak. Selanjutnya yaitu ditunggu hingga dingin. Proses pembuatan ini memanfaatkan sistem koloid emulsi padat, di mana fase terdispersinya cair dan fase pendispersinya padat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada kelompok 3 penjelasannya yang sangat bagus, sangat mudah dimengerti, dan menyenangkan juga ya. Yang maju cantik, pintar. Nah, untuk itu, karena waktunya sudah mepet ya dengan jam istirahat, Ibu akan melanjutkan pelajaran pada minggu depan. Nah, apa yang dapat kita dapat pada pagi hari ini mengenai pembuatan koloid yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga apa yang dicita-citakan oleh anak-anak semua terkabul. Amin. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan pelajaran Ibu kurang berkenan baik dari perilaku ataupun tutur kata. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah SWT. Nah, sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.